Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi yang cerah ini kita mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi kita. Kita mohon keberkahan dari waktu pagi ini karena Rasulullah sudah mendoakan umatnya di waktu paginya. Beliau mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di dalam waktu pagi-paginya. Maka waktu pagi hari adalah waktu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang bisa menambah pahala kita. Karena itu di setiap Jumat pagi ini kita mengadakan kajian secara live agar waktu kita betul-betul bermanfaat di pagi hari, tidak terbuang sia-sia begitu saja. Saudara-saudaraku, kita masih dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, hadis 188. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Sulaiman qala, haddatsana Marwan bin Muawiyah qala, haddatsana al-Fadl bin Mubashshir qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukin khairan wa yaqulu at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum min labusikum wa la tu'adzibu khalqallah. Jabir bin Abdullah beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk berbuat kebaikan kepada para budak. Beliau mengatakan, berilah mereka makan, para pelayan, para budak itu dari apa yang kalian makan. Berilah pakaian kepada mereka dari apa yang kalian pakai. Dan janganlah kalian menyiksa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang mulia ini, hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, disahihkan oleh Syalbani, bahwa kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan kepada budak. Kana nabiyyu yusi bil mamlukina khaira. Adalah Nabi SAW berwasiat untuk berbuat kebaikan kepada para budak. Bentuk kebaikan tersebut diantara contohnya Nabi mengatakan, berilah mereka makan dari apa yang kalian makan. Para pelayan kita berilah makanan yang pantas. Tidak malah menghina mereka dengan makanan-makanan yang tidak pantas. Contohnya apa? Memberi makanan berupa sampah. Ya, tidak boleh. Kepada sesama manusia dan budak saja, orang yang merdeka dengan budak, kita diperintahkan berilah mereka makan dari apa yang kalian makan. Terlebih lagi sesama manusia yang merdeka. Jangan sampai kita menghinakan mereka. Pembantu kita, pelayan kita, kita beri makan dari sampah, ya, sebagai bentuk penghinaan. Ini tidak boleh. Apalagi di zaman kita sekarang banyak para anak muda yang ingin melakukan kreativitas tapi berlebihan, melampaui batas kreativitasnya. Apa?
ngeprank dengan makanan sampah. Ya. Walaupun tujuannya hanya bercanda dan lain-lain, hal ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim kepada saudaranya. Karena Nabi memerintahkan kita kepada budak saja, at'imuhum mimma ta'kulun. Berilah mereka makan dari apa yang kamu makan. Ya. Jadi kalau diri sendiri saja kita tidak mau makan sampah, bagaimana kita berikan sampah itu kepada orang? Karena itulah Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi kita suruh makan sampahnya nggak mau kan? Bagaimana mungkin sampah ini kita kasih ke orang? Ya, ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, berilah makan kepada para pelayan itu dari apa yang kamu makan. Wa albisuhum min labusikum. Berilah pakaian kepada mereka dari apa yang kamu pakai. Ya, hal ini tidak mewajibkan sama bentuknya kainnya, tapi pakaian di sini maksudnya sama dari sisi menutup auratnya. Kalau kita senang aurat kita ditutup, ya, maka demikian pula para pelayan. Berilah mereka pakaian yang pantas mereka pakai. Walaupun tidak harus baru, walaupun tidak harus yang mahal, maka memberikan pakaian kepada para budak, para pelayan merupakan wasiat dari Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan yang ketiga, wala tu'adzibu khalqallah. Jangan kalian menyiksa makhluk ciptaan Allah. Karena budak itu ciptaan Allah. Pelayan itu manusia. Maka jangan kalian siksa dengan memukulnya atau membawa barang-barang yang di luar batas kemampuan. Memikul barang-barang yang berat yang dia tidak mampu. Kita perintahkan dia angkat barang itu, padahal sangat berat. Atau memberikan pekerjaan yang dia tidak mampu. Di luar batas kemampuan sebagai manusia. Sangat berat pekerjaannya, mengancam jiwa misalkan. Ya, yang bisa menghilangkan nyawanya. Ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas kita berikan kepada para pelayan kita. Karena bagaimanapun juga mereka adalah khalqallah. Mereka adalah ciptaan Allah. Maka Rasul berpesan, wala tu'adzibu khalqallah. Jangan kalian siksa makhluk ciptaan Allah. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah perhatian dan peringatan agar kita mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengagungkan ciptaan Allah berarti kita mengagungkan yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan mengagungkan ciptaan Allah, jangan disiksa. Berarti sama saja kita mengagungkan penciptanya. Ya. Penciptanya siapa? Allah Rabbul Alamin. Makhluk-makhluk Allah itu bukan sepenuhnya milik kita. Anggaplah Anda majikan, punya pelayan. Anggaplah Anda atasan, punya bawahan. Anda tidak sepenuhnya memiliki bawahan pelayan ini. Karena yang memiliki sepenuhnya makhluk-makhluk Allah di dunia ini adalah Allah. Karena itu kalau ada orang yang meninggal atau ada yang tertimpa musibah, kita mengatakan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya inna lillah? Inna sesungguhnya kita. Lillah milik Allah. Jadi yang memiliki manusia itu Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah SWT. Ya. Maka sehebat apapun kita sebagai majikan, sehebat apapun kita sebagai bos, bawahan kita, pelayan kita itu bukan sepenuhnya milik kita. Sehingga kalau sepenuhnya milik kita, dengan seenaknya dia disiksa, dipukul, diberi beban pekerjaan yang berat melampaui batas kemampuannya, ini tidak boleh. Karena bagaimanapun juga kita harus mengagungkan ciptaan Allah sebagai tanda pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimanapun kita sepakat, pelayan manusia
budak, bawahan, mereka ciptaan Allah dan Allah lah yang sepenuhnya memiliki, bukan kita. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, berpegang teguh dengan wasiat Rasul SAW untuk berbuat baik kepada para budak, para pelayan. Ya, karena wasiat Nabi ini mengandung kebaikan. Begitulah kasih sayangnya Rasul kita, kasih sayangnya Nabi kita SAW. Bagaimana beliau selalu memberikan wasiat-wasiat kebaikan yang untuk manusia. Kebaikan itu kembali pada manusia itu sendiri, baik dunia maupun akhiratnya. Kalau kita berbuat baik kepada para budak, ya, para pelayan, maka ini membawa kebaikan bagi majikan, atasan. Mereka dapat pahala, mereka juga dapat apalagi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita melaksanakan wasiat Rasul SAW untuk berbuat baik kepada para budak. Dan dalam hadis-hadis yang lain Rasul sangat sering memberikan wasiat. Ya, beliau mengatakan usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah. Dan juga aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Ini wasiat-wasiat Nabi yang memang tujuannya adalah untuk meraih kebahagiaan, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Hadis 189. Qala al-Imam al-Bukhari babu sibabul abid. Imam Bukhari mengatakan bab mencela seorang budak. Haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Wasilun al-Ahdab qala sami'tu al-Makrura ibn Suwaid yaqul ra'aitu Aba Dzar wa alayhi khullatun wa ala gulami khullah fasa'alnahu an dzalika faqala inni sabaqtu rajulan fashakani ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'ayyartahu bi ummi qultu na'am thumma qala inna ikhwanakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas wa la tukallifuhum ma yaglibuhum fa in kallaftumuhum ma yaglibuhum fa'inuhum. Imam Bukhari mengatakan bab mencela seorang budak. Dari Maghrur bin Suwaid dia berkata, aku melihat Abu Dzar sedang memakai pakaian kebesaran, hullah, jubah ya. Dan dia pun memiliki pelayan yang memakai pakaian yang sama, itu jubah. Kemudian kami bertanya tentang hal itu kepada Abu Dzar. Abu Dzar menjawab, sungguh aku satu hari pernah mencela seorang laki-laki. Rajulan di sini terangkan dalam riwayat lain adalah Bilal bin Rabbah. Dan dia seorang budak. Aku mencela seorang laki-laki, fasyakani ilan Nabi. Kemudian dia mengadukan hal itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi berkata kepadaku, wahai Abu Dzar, apakah kamu mencela dia karena sebab faktor ibunya? Aku menjawab, iya. Maka Nabi pun berpesan, sungguhnya saudara-saudara kalian adalah pembantu kalian. Ya, jadi budak-budak pelayan ini yang membantu kita. Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaan tangan kalian. Barang siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, maka hendaklah dia memberi makan dari apa yang kalian makan. Hendaklah dia memberi pakaian dari apa yang dia pakai. Dan jangan memberatkan mereka, membebani mereka dengan melebihi batas kemampuan mereka. Kalau kalian membebani mereka dari batas apa yang mereka mampu, fa'inuhum, maka bantulah mereka. Allahu Akbar. Sahabat Abu Dzar, sahabat yang mulia. Beliau memuliakan budaknya dengan memakai pakaian yang sama, hullah. Ya, jubah selendang kebesaran. Ketika ditanya, kok kamu mau pakai bajunya sama dengan budakmu, dengan pelayanmu? Ya mungkin kalau hari ini kita seperti itu, kita akan gengsi ya. Bosnya pakai jas, anak buahnya disuruh pakai jas juga. Ya. Nah ini. Tapi Abu Dzar menjelaskan dengan terus terang. Kenapa? Sebabnya dia memuliakan pelayannya. Satu hari aku pernah mencela seorang budak.
ya, Bilal bin Rabah. Kemudian diadukan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, apakah kamu mencela karena faktor ibunya? Ya. Ibunya Bilal seorang budak. Ya, Bilal juga seorang budak, tapi dia statusnya akhirnya merdeka. Apakah kamu mencela Bilal itu karena faktor ibunya yang masih budak? Iya, wahai Nabi. Maka Nabi berpesan, sungguhnya saudara-saudara kalian itu penolong kalian. Dia membantu kalian, dia jadi pelayan, ya. Dia membantu menolong. Allah jadikan di bawah tangan kalian, kekuasaan kalian. Maka berilah makan dari apa yang kalian makan. Maka berilah pakaian dari apa yang kalian pakai. Nah, di sini. Jadi Abu Dzar memuliakan pelayannya karena mendengar Nabi mengatakan, berilah pakaian budak pelayan tersebut dari apa yang kamu pakai. Dan jangan membebani mereka dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Kalau kalian membebani pekerjaan di luar batas kemampuan mereka, bantulah mereka. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, larangan dari mencela budak. Ya. Karena Nabi mengingkari. Ayat tahu bi ummi, apakah kamu mencela Bilal itu karena ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguhnya pada dirimu itu ada perangai-perangai jahiliyah. Allahu Akbar. Ya. Di sini terdapat pelajaran sangat penting bagaimana kita dilarang mencela seorang budak. Mencela seseorang karena faktor ibunya yang masih budak tidak boleh. Menunjukkan pada kita pula bahwa yang namanya mencela karena faktor nasab itu termasuk adat jahiliyah. Karena Nabi langsung memberikan peringatan keras kepada sahabat Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguhnya kamu itu dalam dirimu masih ada perangai-perangai jahiliyah. Ya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita berbangga dengan nasab kemudian merendahkan yang lain, ini bukan akhlak seorang muslim. Ini akhlaknya masyarakat jahiliyah. Yang dulu mereka berbangga dengan nasabnya, kemudian nasab yang mulia ini mereka gunakan untuk mencela orang-orang yang tidak senasab. Maka kalau zaman kita sekarang masih ada orang yang berbangga dengan nasab, saya ini keturunan darah biru, ningrat, ya. Kemudian mencela kamu itu apa? Darahnya merah, ya. Kita ini darah biru, kamu darah merah, apa kamu? Nah, mencela. Ini berarti kita sama saja hidup di zaman modern, tapi perangai kita sama dengan perangainya masyarakat jahiliyah. Innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguh pada dirimu, kata Rasul, ada perangai-perangai jahiliyah. Walaupun kita sepakat zaman jahiliyah itu sudah hilang dengan datangnya Islam. Ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, zaman yang penuh dengan kegelapan, zaman jahiliyah itu sudah hilang dengan diutusnya Rasul. Akan tetapi sisa-sisa perangai-perangai jahiliyah itu masih ada sampai hari ini. Di antara bentuk perangai jahiliyah apa? Mencela seseorang karena nasab. Ya. Maka kaum muslimin, kalau kita keturunan raja, keturunan darah biru, ningrat atau apapun bentuknya, janganlah kita berbangga dengan nasab ini. Karena tidak akan berguna nasab di hadapan Allah. Allah SWT berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Atqakum, di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi bukan yang paling mulia nasabnya, bukan yang keturunan Nabi, cucu Nabi, tidak. Tapi yang paling mulia, yang paling bertakwa di antara kalian. Buat apa mengaku kita darah biru, keturunan ningrat, keturunan cucu Nabi, kalau kita tidak punya ketakwaan. Kalau kita banyak melanggar apa yang Allah perintahkan, melanggar larangan Allah, tidak berguna. Karena itu Rasulullah bersabda, man batta'a amaluh lam yusri' nasabuh. Barang siapa yang amalannya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat. Ya, orang kalau tidak punya amalan, tidak bisa nasabnya mempercepat sehingga dia masuk surga. Tidak ada. Ya, karena itu kaum muslimin, dalam hadis yang mulia ini terdapat pelajaran larangan mencela seorang budak, terlebih lagi mencela orang yang sudah merdeka,
karena ini termasuk perangai-perangai jahiliyah. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini pula, larangan merendahkan bapak-bapak dan ibu-ibu kita. Ya. Ini termasuk akhlak jahiliyah. Jadi kita tidak boleh mencela orang tua kita. Atau kita mencela orang tua teman kita. Ya, keturunannya, nenek moyangmu itu apa? Seorang pelaut. Saya nenek moyangnya seorang pedagang. Nah, tidak boleh. Merendahkan bapak-bapak, nenek moyang, ibu kita termasuk perangai-perangai jahiliyah. Maka bagaimanapun kondisi keadaan nenek kita, orang tua kita, mereka tetap orang tua, tidak boleh dicela. Kita doakan kebaikan. Ya, kalau memang masih non muslim kita doakan supaya dapat hidayah. Jadi nggak boleh kita merendahkan orang tua, merendahkan nenek moyang kita dan seterusnya. Yang ketiga, pelajaran bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk berbuat lembut, mengasih sayangi, menyayangi sesama kaum muslimin. Karena Rasulullah mengatakan, inna ikhwanakum, semuanya teman-teman kalian. Maksudnya pelayan itu ikhwanakum, saudara kalian. Ini terdapat isyarat supaya kita melakukan sikap lembut, kasih sayang, ya, menyamakan sebagai manusia, tidak merendahkan mereka sebagai seorang budak dan dicela dan lain-lain. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Islam ini menganjurkan kita agar berkasih sayang. Islam memerintahkan kita untuk berlemah lembut antar sesama. Jadi sesama kaum muslimin itu bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencela, bukan saling kita merendahkan dan seterusnya. Tapi kita berkasih sayang karena agama ini dibangun di atas kasih sayang. Rasulullah SAW beliau bersabda, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang berada di permukaan bumi, maka kalian akan disayang oleh zat yang berada di langit. Ya. Ini, jadi kita dalam beragama Islam saling menyayangi. Ya, terkadang kita keras kepada saudara-saudara kita, tapi kita lembek kepada orang-orang non-muslim. Ini kebalik. Sikap para sahabat Nabi, asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Itu yang digambarkan dalam Al-Quran. Asyidda'u 'alal kuffar. Para sahabat itu asyidda, keras kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum. Mereka saling berkasih sayang. Ya. Terkadang kita malah akrab dengan non-muslim. Dengan saudara kita sendiri sama muslim kita keras. Tapi dengan non-muslim berangkulan. Ya, menjadi teman akrab. Enggak boleh. Tidak boleh seperti ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimanapun juga ikatan keimanan ini lebih kuat. Ya, ikatan keimanan kita dibangun di atas persaudaraan ini lebih kuat. Karena itu kaum muslimin kita harus saling menyayangi sama kaum muslimin. Apabila kita melihat kesalahan dari saudara kita, kita nasihati, kita perbaiki kesalahannya, ya kita luruskan sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama kaum muslimin. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk berbuat baik kepada para pelayan, kepada para budak. Karena Nabi mengatakan, apabila kalian terlanjur membebani mereka dengan pekerjaan yang mereka nggak mampu, fa'ainuhum, tolong mereka. Ya misalkan apa? Kita menyuruh bawa barang yang banyak, berat lagi. Bawanya harus sekali bawa, nggak boleh dicicil. Maka bantu. Ya bantu, bawain. Jangan mentang-mentang kita majikan, kamu kan pelayan saya, kamu kan pekerja saya. Ini bawa. Harus sekali bawa. Nah, ya tidak bisa seperti itu. Bantulah. Karena Nabi mengatakan, kalau kalian sudah membebani mereka dengan pekerjaan yang berat di luar batas kemampuan, tolong bantu mereka. Ya, jangan dibiarkan dia dengan rasa beratnya yang mungkin akan membuat hatinya sakit, benci kepada majikannya. Maka dalam hadis ini terdapat isyarat agar kita berbuat baik dan menolong para pelayan. Berupa membantu barang-barang yang berat kita bawakan, ya, atau
dalam hal ini kendaraannya yang sudah keberatan, kita kurangi barangnya, seperti itu. Karena manusia itu diberikan batas kekuatan. Tidak semuanya manusia sama dalam hal kekuatan. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, sikap wara seorang sahabat Abu Dzar. Beliau tidak malu memakai pakaian yang sama dengan pelayannya. Wara, ya. Beliau tidak malu untuk memakai baju yang seperti dipakai oleh pelayannya. Dan ini sebuah kemuliaan. Bahwa manusia di mata Allah SWT adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaan. Bukan dengan nasab. Bukan pula dengan kehormatan, pangkat, jabatan yang dia punya. Tidak. Jabatan yang diemban di dunia ini hanya sementara saja. Sementara, semuanya akan hilang, semuanya akan selesai. Coba kita lihat, puncak kehormatan jabatan yang bisa kita raih di negeri kita apa? Seorang dianggap terhormat kalau punya jabatan ini. Apa misalnya? Paling tingginya apa? Presiden. Sepakat presiden? Iya. Selamanya jadi presiden? Tidak. Hanya 2 periode. Selesai kan? Nah, selesai jadi presiden jadi apa kita? Rakyat lagi. Jadi kekuasaan, jabatan, ya, kemuliaan semuanya ini akan hilang. Yang sebagai anggota, baik itu TNI, Polri, paling tingginya apa dia jabatan yang dia pegang? Jenderal, panglimanya, panglima TNI kah atau Kapolri kah, itu paling tinggi. Setelah itu apa? Pakaiannya ditanggalkan. Setelah pensiun, bintang 4 yang dia dapat di pakaiannya, segala macam gelar kehormatan, jadinya apa? Hanya dipajang. Itulah kehidupan dunia. Bahwa kita jangan berbangga dengan nasab, jangan berbangga dengan kedudukan. Bagaimanapun posisi kita sebagai bajikan, atasan, ini akan hilang. Yang akan kekal adalah ketakwaan dan amal soleh kita. Yang akan kekal ketakwaan dan amal soleh kita, bukan jabatan ini. Maka sahabat Abu Dzar dia tidak malu. Walaupun dia majikan, walaupun dia tuan, memakai pakaian yang sama dengan pelayannya tidak ada masalah. Karena semua ini akan ditinggalkan oleh kita semua. Ya, kita akan kembali kepada Allah SWT dengan menanggalkan segala kehormatan yang kita dapat di dunia. Baik, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran berlemah lembut kepada para pelayan, para budak, dengan tidak membebani mereka pekerjaan atau sesuatu yang di luar batas kemampuan. Ya, berlemah lembut sifatnya umum pada para budak, pelayan atau orang yang merdeka statusnya, semuanya dianjurkan dalam Islam karena tidaklah kelembutan kecuali akan menghiasi dan tidaklah kekasaran kecuali akan mengotori. Rasulullah bersabda, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a an syai'in illa syana." Tidaklah kelemah lembutan dalam sesuatu illa zana, kecuali akan membaguskannya, menghiasinya jadi indah. Wa ma nuzi'a an syai', dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu illa syana, kecuali akan menjelekkannya, memburukannya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, tidaklah seorang muslim meninggalkan sikap merendahkan orang lain. Ya, tidak boleh kita merendahkan orang lain. Walaupun dia keturunan budak, ibunya budak, jangan direndahkan. Ya, ini harus harus dihilangkan. Tidak boleh kita mencela orang lain, merendahkan orang lain karena nasabnya. Pelajaran juga bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk perintah untuk meninggalkan sikap sombong dan ananiyah. Ananiyah itu apa? Keakuan, kesayaan, ya, keanaan, gitu ya. Selalu aku, ya, aku yang hebat, aku yang berhak, aku yang begini. Itu tidak boleh. Ya, karena sikap keakuan, sikap kesayaan adalah sikap cermin kesombongan. Ya, pokoknya harus saya diikuti, saya ditaati. Pokoknya pendapat saya lah yang paling benar dan seterusnya. Ini tidak boleh. Abu Dzar ditegur oleh Rasul ketika dia mencela sahabat Bilal bin Rabah. Apakah kamu mencela karena faktor ibunya? Sungguhnya dalam dirimu ada perangai jahiliyah.
Jadi kita nggak boleh merasa sombong, hebat, ya, mencela orang lain. Oh, pokoknya aku yang paling mulia. Nah, ini tidak boleh sikap-sikap seperti ini, karena sikap ini akan menghantarkan kita pada kebinasaan. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Kemudian kami beri kesempatan pada para pemirsa untuk berinteraksi tanya jawab. Silakan. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasan materinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadikan kebaikan untuk kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Baik, pemirsa, kita akan masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif. Silakan kepada para pemirsa yang ingin bertanya bisa menghubungi langsung di nomor 0218901603 ataupun bisa melalui pesan singkat WhatsApp di 081314455557. Tapi sebelum kita masuk ke sesi kedua interaktif, kita simak jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah masuk ke sesi interaktif yaitu sesi tanya jawab. Kita akan menunggu pertanyaan dari para pemirsa. Silakan bisa menghubungi di nomor telepon 02189016603 untuk layanan telepon, ataupun bisa di 081314455557 untuk pesan singkat atau WhatsApp. Baik Ustadz, kita bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustadz, dari pemirsa di Bontang. Mohon maaf, tidak sesuai tema. Bolehkah anak laki-laki usia 9 tahun mengimami ibunya sholat? Ataupun sebaliknya ibunya mengimami anak laki-laki usia 9 tahun? Mohon jawabannya, jazakallahu khairan. Baik, bolehkah anak laki-laki yang berusia 9 tahun mengimami ibunya atau sebaliknya ibunya mengimami anak laki-lakinya? Perlu diketahui dalam Islam bahwa yang namanya imam sholat itu harus laki-laki. Kalau wanita mengimami, maka dia harus mengimami sesama wanita. Tidak boleh mengimami laki-laki. Ya. Jadi imam sholat itu harus laki-laki. Makmumnya, kalau imamnya laki-laki, makmumnya boleh laki-laki, boleh wanita. Ya. Atau dua-duanya ada, makmumnya ada laki-laki, ada wanita. Tapi imamnya harus laki-laki. Ketika imamnya perempuan, maka makmumnya harus perempuan juga, harus wanita juga. Tidak boleh imamnya ada laki-laki. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, anak kita yang laki-laki boleh jadi imam bagi ibunya. Karena syarat dalam menjadi imam tidak diharuskan balik, tapi syaratnya apa? Dia mumayyiz, dia paham bacaan, paham gerakan sholat, paham jumlah rakaat, ya, maka bisa dia menjadi imam bagi ibunya. Selama anak itu sudah paham gerakan sholat, paham bacaan sholat, dan dia pun paham rukun-rukunnya, maka ini bisa menjadi imam. Dan usia 9 tahun itu laki-laki sudah bisa mengimami sholat bagi ibunya. Kalau ibunya menjadi imam, anaknya menjadi makmum, malah ini tidak boleh. Karena imam itu harus laki-laki. Kalau seorang wanita jadi imam, maka makmumnya harus wanita juga. Tidak boleh ada laki-laki. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari pemirsa di Malaysia, di Johor, Sutrisno. Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan sifat ananiyah dan apa yang dimaksud dengan arti sedekah dengan nafsu? Baik, bagaimana cara menghilangkan sikap ananiyah, kesayaan, keakuan, namanya ananiyah. Kan ana itu kan aku, saya. Ya. Cara menghilangkannya perlu disadari oleh seluruh kaum muslimin bahwa kita itu bukan siapa-siapa, kita hanya diciptakan dari saripati, ya, dari tanah. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya menganggap saya paling benar, saya paling mulia, saya paling ini, paling itu, kita itu siapa? Kita semuanya hina. Diciptakan dari air mani. Ada yang lebih agung, yang berhak sombong, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin. Kita tidak berhak melakukan itu. Ya, maka sadarilah
diri kita. Para ulama dulu mengatakan semoga Allah merahmati seseorang yang dia menyadari kapasitas dirinya. Ya. Kalau orang itu sudah menyadari kapasitas dirinya, dia akan dirahmati oleh Allah SWT. Namun terkadang orang itu tidak menyadari kapasitas dirinya, tidak menyadari kemampuan dirinya. Dia ingin menonjol, dia ingin tampil, padahal dia tidak punya kemampuan. Ya, dia tidak punya kemampuan akan hal itu, tapi ingin dianggap sebagai pemimpin, ingin dianggap sebagai sesuatu orang yang dihormati, maka ini sikap-sikap yang kurang bijak. Ya, sadarilah bahwa kita semua adalah para hamba, kemampuan kita terbatas, maka jadilah sebagai orang yang rendah hati di hadapan Allah, juga di hadapan manusia. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud sedekah dengan nafsu? Sedekah dengan nafsu apa maksudnya? Artinya dengan kerelaan iya, bahwa kita sedekah tidak faktor terpaksa. Kita sedekah bukan faktornya apa? Karena didorong-dorong oleh orang. Tapi atas dasar keinginan sendiri mencari pahala, ikhlas, ini akan membuahkan pahala di sisi Allah SWT. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Pepi di Cibubur. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya memberi makan anjing karena diperintah oleh majikan? Syukron, jazakallahu khair. Hukumnya boleh, karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua binatang, tidak terkecuali anjing. Ya. Kalau memang dia kelaparan, kehausan, tidak ada masalah. Karena kita diperintahkan berbuat baik kepada termasuk binatang. Tidakkah kita ingat kisah seorang wanita yang memberi minuman kepada seekor anjing? Yang wanita ini adalah seorang yang pelacur, wanita bahagia. Tapi ketika dia melihat seekor anjing kehausan, dia dengan sigap mengambilkan air dari dalam sumur dengan sepatunya. Dia lepas sepatunya, diambilkan air, dia beri minum kepada seekor anjing. Allah takjub dengan perbuatan wanita ini dan Allah ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Jadi kita tetap diberikan perintah untuk berbuat baik kepada binatang sekalipun. Namun yang perlu diperhatikan ketika memberi makan seekor anjing, ya, jangan sampai kita terkena liurnya anjing dan sebagainya. Dan seorang muslim tidaklah pantas memelihara anjing. Tidaklah pantas memelihara anjing. Ya. Karena akan mengurangi pahalanya setiap hari sebanyak 1 qirat. Allah a'lam. Nah. Masya Allah, barakallah fiik Ustaz atas penjelasannya dan nasihatnya. Baik, kita masih lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari pemirsa di Bogor. Ustadz, afwan di luar tema. Assalamualaikum. Apakah boleh menjuluki anak yang ditinggalkan ayahnya begitu saja, ayahnya masih hidup, dengan sebutan anak yatim? Syukron. Apakah boleh anak yang ditelantarkan oleh bapaknya disebut sebagai anak yatim, padahal bapaknya itu masih hidup? Jawabannya tidak boleh. Karena anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati, ditinggal meninggal dunia oleh bapaknya. Bapaknya sudah meninggal dunia, maka anak tersebut disebut anak yatim. Kalau sekedar tidak diurus, ditelantarkan, atau bahkan dititipkan ke orang lain, dia tidak disebut sebagai anak yatim. Cuma anak yang sedang diuji oleh Allah SWT karena orang tuanya tidak mengurusi lagi. Ya. Jadi istilah itu harus dipakai sesuai peruntukannya. Bahwa yatim itu untuk anak yang sudah yang orang tuanya meninggal, itu bapaknya meninggal. Nah ini tidak dipakai buat anak yang ditelantarkan. Karena kalau seperti ini akan meluas, definisi yatimnya sangat luas sekali. Kenapa demikian? Karena ini akan berhubungan dengan hukum-hukum syariat. Dalam hukum syariat kita ada memberikan bantuan kepada anak yatim dan seterusnya. Nah, ini ya, jadi perlu dipahami hal ini, gunakanlah istilah itu sesuai dengan peruntukannya. Nah.
Masya Allah, barakallahu fiq Ustaz. Mudah-mudahan bisa diperjelas ya oleh yang bertanya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ali di Cikarang. Apakah termasuk dosa besar jika kita terlanjur mencela pelayan walaupun tidak diniatkan atau tidak disengaja? Dan bagaimana caranya untuk bertobat? Jazakallahu khair. Baik, cukuplah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita terlanjur mencela. Ya, kalaupun tidak diniatkan, masalah niat itu masalah hati, tapi yang dinilai adalah yang terucap, ya. Yang terucap itu dinilai kalau memang mencela, menghina, maka dihitung sebagai dosa. Terlepas dari niat, oh saya nggak niat kok. Tidak seperti itu, ya. Saya berzina, saya nggak niat kok zina. Bukan seperti itu, tapi yang dinilai adalah yang zohir, yang kelihatan. Masalah hati itu urusan dengan Allah SWT. Maka kita minta maaf dulu kepada pelayan yang sudah terlanjur kita cela. Setelah minta maaf, kemudian kita ya taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk kesempurnaan taubat. Kalau kita taubat kepada Allah, termasuk kesempurnaan taubatnya apa? Minta maaf kepada orang yang kita cela, kemudian tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz. Kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz sebelum kita tutup. Assalamualaikum, dari hamba Allah di Cikarang. Afwan Ustaz, hati saya sangat kesal ketika ada seseorang yang pinjam uang ke saya, pas ditagih katanya tidak ada uang, tapi beliau pamer ini itu dan menghina saya karena saya hanya punya sepeda. Apakah Afwan, saya sudah ikhlaskan karena sudah lama, tetapi kadang timbul transaksi. Bagaimana Ustadz untuk mensingkapinya? Mohon nasihat Ustadz. Iya, jangankan Anda, kita juga kesal semua ya. Kalau ada orang yang berhutang, tidak bayar, ditagih, bilangnya tidak punya uang, tapi dia hidupnya mewah, beli ini, beli itu, bahkan pamer kepada kita. Ya kita saja yang minjemin uang cuma punya sepeda, dia sudah naik motor, naik mobil. Tapi ketika ditagih hutang, jawabannya tidak punya uang. Ini yang perlu diperhatikan ya bagi seluruh kaum muslimin, bahwa orang yang berhutang itu niatnya harus diluruskan. Untuk apa dia berhutang? Apakah untuk kemewahan dunia? Ya, bermegah-megahan, untuk apa? Kita pamer sama orang hasil hutang itu bangganya dari mana gitu ya? Tidak boleh bangga orang kalau punya kendaraan tapi ngutang, punya sesuatu yang mewah tapi ngutang. Itu bukan sebuah prestasi. Maka orang-orang yang semacam ini harus kita ingatkan. Ya, kita kesal itu wajar. Kesal itu kan sikap manusiawi, wajar ketika melihat ada orang tidak mau bayar hutang. Ya karena ini sikap simpati kita kepada dia. Dia melakukan kezoliman, menunda-nunda bayar hutang padahal mampu. Yang Rasulullah mengatakan matlul ghaniyi zulmun. Orang yang kaya, mampu menunda-nunda bayar hutang, sebuah kezoliman. Nah kita kesel marah sama dia, itu sesuatu yang wajar. Karena kita ingin menolong dia dari kezolimannya. Itu dengan menunda-nunda bayar hutang. Karena itu kaum muslimin, jangan kita biasakan berhutang. Jangan kita biasakan mengemis kepada manusia. Berdirilah di atas kaki sendiri. Berusahalah dengan kerja keras. Karena Rasulullah di setiap pagi beliau selalu berlindung. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatir rijal wa ghalabatid dain wa qahril adu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari banyaknya hutang. Ya lihat bagaimana Rasulullah berdoa setiap pagi dari banyaknya hutang. Ya, karena hutang ini akan membuat sengsara orang yang melakukannya. Dia nyawanya tergantung di langit, kalau meninggal dunia tidak dibayar hutangnya. Ya, kemudian semua dosa diampuni. Ya, sampai syahid diampuni dosa-dosanya kecuali orang yang berhutang. Orang yang berhutang tidak disolati, sengsara. Maka jangan kita ingin pamer pada manusia tapi dari hasil hutang. Ini sikap yang harus dibuang jauh-jauh. Buat apa kelihatan di mata manusia kita hidup nyaman, enak, tapi ternyata di balik itu semuanya adalah hasil dari hutang. Maka jauhilah hutang kecuali karena darurat. Allah Ta'ala alam. Nah. Baik, pemirsa di Asan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah
hampir 60 menit menemani Anda semua di kajian pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kemudian jawab Ustadz menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari kru dan yang bertugas mengucapkan permohonan maaf jika dalam menyampaikan banyak kekurangan, dan kami juga memohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang masuk belum sempat terjawab. Mudah-mudahan bisa disampaikan di kajian berikutnya. Simak terus kajian di Ahsan TV. Insya Allah besok ada live lagi di jam 5.30 seperti biasa. Kita tutup dengan kafarul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.